Yo, what's up guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja hingga balik lagi bersama gue Zu yang pasti tetap stay to the santuy. Seperti biasa dan juga seperti hari-hari sebelumnya yang dimana kita kali ini akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul The Chronicle of Narnia ketiga yang dirilis pada tahun 2010. Film ini sendiri akan bercerita yang dimana sesuai akan perkataan si Aslan yang dimana Peter dan juga Susan tidak dapat kembali ke Narnia. Dan tentu aja yang akan mendapatkan peran jauh lebih banyak adalah Edmund dan juga Lucy yang dimana mereka juga akan mendapatkan masalah yang bukan masalah ecek-ecek pada umumnya. Hingga bagaimanakah cara mereka untuk menghadapi masalah tersebut? Ya udah, mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. Dan jangan lupa intro dulu cuy. Scene pun dimulai di mana kita ini diperlihatkan Edmund yang sedang mendaftarkan dirinya ke akademi militer demi membantu tentara Inggris melawan tentara Jerman. Dengan sebuah cara memalsukan data dirinya yang dikarenakan yang boleh mendaftar hanyalah 17 tahun ke atas. Namun ternyata Edmund ini ketahuan yang dikarenakan Lucy memanggil dirinya hingga pada akhirnya ia pun dengan tersipu malu keluar dari tempat tersebut. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanannya menuju rumah sepupunya yang dimana kita ini mengetahui bahwasannya mereka berdua telah tinggal di rumah sepupunya selama 235 hari. Dan terlihatlah di rumah itu sendiri tidak ada kata harmoni sama sekali yang dikarenakan sang paman begitu cuek kepada keluarganya dan bahkan kepada Edmund dan juga si Lucy. Termasuk juga dengan sang sepupu yang tingkat pecicilannya tuh udah parah banget hingga mengganggu Edmund dan juga Lucy di setiap harinya. Yang tentu aja selama 235 hari setelah kedatangan mereka. Di kamarnya Edmund dan juga Lucy pada akhirnya membaca surat yang diberikan oleh sang kakak yaitu Susan, yang dimana Susan sendiri menjelaskan bahwasannya ia sekarang sudah berada di Amerika, melanjutkan hidup layaknya manusia pada umumnya dan juga mengenal sebuah arti kata yaitu cinta. Terlihatlah di sana bahwasannya si Lucy ini minder terhadap dirinya yang dikarenakan dia ini merasa bahwasannya ia tuh kurang cantik. Namun si Edmund yang merupakan seorang kakak pun pada akhirnya berusaha menghibur sang adik yang dimana ia mengatakan bahwasannya adiknya tuh sangat cantik. Hingga Lucy pun pada akhirnya bahagia. Dilanjutkan dari mereka yang menatapi lukisan yang berada di kamar tersebut hingga di saat itulah mereka pun kangen kepada Narnia. Akan tetapi tiba-tiba Eustace pun pada akhirnya datang kembali dengan tingkah laku menjengkelkannya dan bahkan mengolok-olok mereka bahwasannya mereka terlalu banyak menghayal tentang sebuah kata yaitu Narnia. Yang tentu saja hal itu sendiri nggak masuk ke dalam otak mad sense manusia pada umumnya hingga Edmund yang mendengar akan hal itu pun hendak memukul si Eustace. Tanpa diduga, tiba-tiba lukisan itu pun pada akhirnya mengeluarkan banyak sekali air yang pada akhirnya Eustace berusaha menghancurkan lukisan itu namun dihentikan oleh Edmund dan juga Lucy. Hingga pada akhirnya lukisan itu pun membanjiri ruangan mereka. Hingga secara mengejutkan mereka pun pada akhirnya berada di sebuah tengah-tengah laut dan tanpa diduga tiba-tiba ada sebuah kapal yang mendekat kepada mereka. Awak-awak kapal tersebut pun pada akhirnya loncat untuk menyelamatkan mereka bertiga yang secara mengejutkan ternyata itu merupakan Pangeran Caspian dan juga pasukannya. Setibanya di kapal, kita pun diperlihatkan raut wajah kesenangan dari Pangeran Caspian ketika melihat si Edmund dan juga Lucy yang ternyata kembali ke dunia Narnia. Mereka berdua pun lalu disambut hangat namun tidak dengan Eustace yang malahan merasa aneh dengan apa yang sedang terjadi dan berteriak-teriak ingin kembali ke Inggris. Ripicip yang merupakan seekor tikus pun pada akhirnya meminta izin kepada Pangeran Caspian untuk melempar si Eustace ke laut yang dikarenakan dia tuh begitu rewel. Ya jelas hal itu sendiri dilarang oleh Pangeran Caspian hingga pada akhirnya salah satu Minotaur pun berbicara kepada Eustace yang mengakibatkan Eustace pun pada akhirnya terkejut lalu pingsan di tempat. High King and Queen of Narnia, Edmund the Just and Lucy the Valiant. Setelah akan hal itu, mereka pun pada akhirnya mengganti pakaiannya hingga di sebuah ruangan Pangeran Caspian pun pada akhirnya memberikan peralatan mereka masing-masing. Di mana si Lucy diberikan ramuan dan juga pisau pendeknya, sementara Edmund diberikan kembali senter yang tertinggal waktu itu di Narnia. Di saat itulah Edmund, Pangeran Caspian dan juga Lucy melakukan perbincangan yang dimana Edmund ini mengira bahwasannya Narnia ada masalah lagi makanya ia berdua tuh dipanggil ke Narnia. Jelas Pangeran Caspian pun pada akhirnya merasa kebingungan yang dikarenakan daratan Narnia tuh sudah damai-damai aja dan bahkan seluruh daratannya sudah mulai bersatu. Dan gak ada peperangan, konflik atau cekcok sama sekali hingga pada akhirnya mereka semua pun sejahtera. Namun Pangeran Caspian sendiri menjelaskan bahwasannya sekarang tuh ia sedang menjalankan sebuah misi, yaitu untuk mencari ketujuh bangsawan teman dari ayahnya Pangeran Caspian di zaman dahulu.
Jadi simpelnya, di saat Miras hendak merebut kekuasaan dari ayahnya Pangeran Caspian, ia ini berniat untuk membunuh ketujuh bangsawan itu terlebih dahulu. Akan tetapi, para bangsawan yang mengetahui akan hal itu pun memutuskan untuk berlayar ke sebuah pulau yang disebut The Long Island. Namun sampai sekarang, ketujuh bangsawan itu sendiri sudah tak pernah terdengar kembali sesaat mereka memutuskan untuk pergi ke pulau The Long Island tersebut. Setelah akan hal itu, kita pun diperlihatkan Lucy yang pada akhirnya berbincang-bincang dengan si Ripicip. Di sanalah Ripicip pun pada akhirnya jujur kepada si Lucy bahwasannya mengapa ia ikut dalam misi kali ini. Yang dikarenakan waktu itu ada sebuah legenda yang mengatakan tentang sebuah negeri yang disebut sebagai negeri Aslan. Dan ia berharap bisa melihat negeri itu dan juga tinggal di sana hingga Lucy pun hanya tersenyum. Setelah melakukan perjalanan cukup jauh, mereka pun pada akhirnya melihat sebuah pulau yang ternyata itu merupakan pulau Long Island yang mereka cari. Namun anehnya, di pulau itu sendiri nggak ada bendera Narnia yang mengakibatkan mereka pun memutuskan untuk menurunkan kedua skoci terlebih dahulu untuk memastikan pulau tersebut. Sesampainya di pesisir pantai, kita ini diperlihatkan Pangeran Caspian yang menyuruh Ripicip untuk berjaga di sekitaran sana, sementara ia, Edmund, Lucy, dan juga Eustace memutuskan untuk masuk ke dalam kota. Dan jikalau mereka ini tak kunjung kembali sampai fajar tiba, berarti mereka ini terlibat sebuah masalah, jadi Ripicip ini ditugaskan untuk memanggil bala bantuan di kapal induk dan juga membantu mereka. Misi pun pada akhirnya dimulai di mana kita ini diperlihatkan bahwasannya mereka berempat masuk semakin dalam ke kota tersebut namun tidak ada hal yang mencurigakan. Lalu mereka pun tertarik dengan salah satu bangunan yang pintunya terbuka hingga mereka masuk ke dalam sana bertiga sementara si Eustace disuruh jaga di depan. Dan di dalam sana, si Lucy ini secara mengejutkan menemukan salah satu buku yang dimana berisikan nama-nama orang yang akan dijual untuk dijadikan budak. Mereka bertiga yang diserang secara tiba-tiba ternyata berhasil mengimbangi musuh-musuh yang menyerangnya, namun secara tanpa diduga mereka ini berhasil dikalahkan yang dikarenakan Eustace diculik oleh pemimpinnya. Dan bahkan dicubit telinganya aja udah menyerah gitu yang mengakibatkan mereka bertiga pun menurunkan senjata mereka lalu ditangkap. Pangeran Caspian dan juga Edmund pun pada akhirnya dipisahkan oleh Eustace dan juga Lucy yang dimana mereka berdua dipenjara. Di sana, Pangeran Caspian yang berusaha melarikan diri dari tempat tersebut akan tetapi tanpa diduga ternyata di dalam sana ada seseorang yang nyaut bahwasannya mereka berdua nggak bakal bisa keluar dari penjara tersebut. Yang dimana orang itu ternyata adalah salah satu orang dari ketujuh bangsawan yang menghilang. Setelah mengetahui akan hal itu, tiba-tiba si Edmund ini speechless ketika mendengar teriakan orang-orang hingga pada akhirnya ia pun mengintip lewat selnya. Yang dimana orang-orang itu sendiri pada akhirnya ditaruh ke sebuah skoci dan pada akhirnya skoci itu pun dihanyutkan menuju tengah-tengah laut. Hingga secara mengejutkan tiba-tiba muncullah sebuah kabut hijau yang pada akhirnya menyelimuti skoci itu hingga pada akhirnya skoci itu pun menghilang. Entah apa yang sebenarnya terjadi namun di sisi yang bersamaan ternyata Eustace dan juga Lucy memperhatikan akan hal tersebut. Dengan cepat, Pangeran Caspian pun pada akhirnya menanyakan akan hal itu kepada bangsawan tersebut yang dimana bangsawan itu sendiri menjelaskan bahwasannya ia dan juga ketujuh bangsawan lainnya berusaha memecahkan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan menemukan sebuah titik dari kabut hijau itu yang dimana dulunya kabut hijau itu sendiri juga menelan banyak sekali korban terutama dari para nelayan. Hingga masing-masing dari para bangsawan memutuskan untuk berlayar dan mencari sumber dari kabut hijau tersebut. Namun yang kita ketahui tentu saja masing-masing dari mereka tak kunjung kembali. Sementara itu kita pun beralih memperlihatkan Lucy dan juga Eustace yang ternyata sedang dilelang di mana Lucy dilelang dengan harga yang cukup amat fantastis sementara si Eustace nggak ada yang mau menawar. Di sisi yang bersamaan, Pangeran Caspian dan juga si Edmund hendak dibawa menuju pelelangan namun tanpa diduga di pelelangan itu sendiri tiba-tiba diserang oleh para pasukan Narnia yang ternyata sudah menyelinap. Hingga kesempatan itu juga lah yang diambil oleh Pangeran Caspian dan juga Edmund untuk melarikan diri dari sana. Di tengah-tengah pertempuran kita ini diperlihatkan Eustace yang pada akhirnya dengan cepu melarikan diri dari pertempuran itu dan berusaha mendayung skoci menuju kapal. Salah satu penjahat yang menyadari akan hal itu pun hendak menikam Eustace dari belakang namun tanpa diduga Eustace tanpa sengaja menyerang dirinya. Kembali kepada Edmund dan juga yang lainnya yang dimana mereka ternyata berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Di saat mereka dalam perjalanan menuju kapal tanpa diduga tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri Pangeran Caspian. Sebut saja dia ini bernama Willy yang dimana Willy pada akhirnya memohon kepada Pangeran Caspian untuk mengajaknya dalam berlayar yang dikarenakan istrinya yang bernama Helen merupakan tumbal di skoci pagi tadi. Tentu saja Pangeran Caspian yang baik hati pun pada akhirnya mengajak Willy dalam pelayarannya.
Sebelum mereka ini pergi dari sana, terlebih dahulu mereka ini ditemui oleh salah satu bangsawan yang mereka temui sebelumnya, yang dimana dia ini bernama Lord Ben. Lord Ben pun pada akhirnya memberikan pedangnya kepada Pangeran Caspian, yang dimana pedang ini sendiri merupakan salah satu dari 7 pedang yang diberikan oleh Aslan untuk menjaga Narnia kepada ketujuh bangsawan tersebut, hingga pada akhirnya pedang itu pun diserahkan kepada Pangeran Caspian. Namun Pangeran Caspian berkata bahwasannya ia tak pantas menerima pedang ini dan memberikannya kepada Edmund. Berhari-hari pun berlalu setelah kejadian itu, di mana mereka masih terus-terusan berlayar dan Eustace terus menceritakan kisah-kisah dia berada di Narnia. Eustace yang sudah mulai kelaparan pun pada akhirnya memutuskan untuk mencolong makanan, namun tanpa diduga hal itu sendiri dipergoki oleh si Ripicip, yang dimana Ripicip pun pada akhirnya menyuruh si Eustace untuk kembali menaruh makanannya. Eustace yang menolak pun pada akhirnya melarikan diri dari sana, namun dikejar oleh Ripicip, yang pada akhirnya Ripicip pun memberikan pedang kepada Eustace untuk melakukan duel. Dan jelas pemenangnya adalah Ripicip, hingga pada akhirnya Ripicip pun menendang Eustace telak hingga Eustace ini terjatuh dan tanpa sengaja mengenai salah satu kotak, yang dimana di dalamnya ternyata ada seorang anak kecil. Yang dimana anak itu sendiri ternyata merupakan anak si Willy yang diam-diam menyusup ke dalam kapal agar bisa terus bersama ayahnya. Dan mau gimana lagi jika lo muter juga jauh, hingga pada akhirnya Pangeran Caspian memutuskan untuk menerima anak dari si Willy, yang dimana mereka terus melanjutkan perjalanannya. Dan sampailah mereka ini di sore hari, di mana tanpa sengaja Pangeran Caspian ini melihat sebuah pulau dan pada akhirnya memutuskan untuk bermalam di sana. Looks uninhabited. Or it could hold some answers. Malam hari pun pada akhirnya tiba, di mana mereka semua yang sedang tertidur tanpa diduga tiba-tiba muncullah sebuah jejak kaki. Yang dimana jejak kaki itu sendiri muter-muter dan pada akhirnya melihat sebuah buku yang tepat sekali di samping si Lucy, hingga mereka pun pada akhirnya menculik si Lucy. Mereka pun lalu membawa Lucy ke tengah hutan, yang dimana di sana ternyata ada sebuah rumah, yang dimana Lucy diperintahkan untuk masuk ke dalam rumah tersebut untuk membacakan sebuah mantra. Jikalau nggak mau, makhluk yang tak terlihat itu mengancam akan membunuh semua teman-teman si Lucy dan bahkan semua awak kapal. Jelas Lucy yang masih kebingungan pun pada akhirnya mengatakan apa mantra yang harus ia bacakan di dalam sana, hingga makhluk yang tak terlihat itu pun menjelaskan bahwasan di dalam sana nanti ada sebuah buku, yang dimana si Lucy diperintahkan untuk mencari sebuah halaman, yang dimana halaman itu sendiri berjudul agar yang tak terlihat menjadi terlihat. Lalu membacakan mantra tersebut, hingga Lucy yang sudah mengerti pada akhirnya memberanikan diri masuk ke dalam rumah yang tak terlihat itu. Di dalam sana sambil berhati-hati Lucy pun pada akhirnya menemukan buku yang dimaksud, lalu membuka buku tersebut. Scene pun beralih memperlihatkan Edmund dan juga Pangeran Caspian yang pada akhirnya menyadari bahwasannya si Lucy telah diculik. Mereka semua memutuskan untuk mencari Lucy masuk ke tengah hutan, akan tetapi Eustace nih ketinggalan. Beralih kembali kepada si Lucy, di mana kita ini diperlihatkan Lucy yang pada akhirnya melihat banyak sekali mantra dan mencoba salah satu mantra, yaitu mantra salju. Buku itu yang hampir saja tertutup oleh salju, dengan cepat Lucy pun pada akhirnya meniup buku itu, namun secara mengejutkan buku itu sendiri mengganti halaman dengan cepat. Lucy pun langsung menghentikan buku itu dan sampailah di sebuah halaman yang tanpa diduga tiba-tiba muncullah sebuah kabut hijau yang keluar dari buku tersebut. Namun sayangnya Lucy tak menyadari akan hal itu, hingga pada akhirnya Lucy pun melihat bukunya kembali dan terkejut ketika melihat bahwasannya halaman itu sendiri merupakan sebuah mantra kecantikan. Dengan cepat Lucy pun pada akhirnya membaca mantra itu, hingga pada akhirnya terlihatlah di sana bahwasannya raut muka dari si Lucy berubah menjadi muka si Susan. Dan dari sini jelas kita sudah mengetahui bahwasannya Lucy itu menginginkan kecantikan dari kakaknya, yaitu Susan. Namun tiba-tiba muncullah sebuah suara. Lucy. Lucy. Yang dimana itu tadi ternyata merupakan suara si Aslan, hingga Lucy pun pada akhirnya berteriak mencari si Aslan namun tak kunjung menemukannya. Lucy pun pada akhirnya kembali dan memutuskan untuk mencari halaman yang disebutkan sebelumnya, hingga pada akhirnya ia pun menemukan mantra itu lalu membacakannya. Invisible ink and the truth in theology. Now all is visible. This spell is complete. Sementara itu, di luar kita ini diperlihatkan Edmund dan juga yang lainnya sudah tiba di rumah itu, namun tanpa diduga senjata mereka semua ini dilucutin. Dan di saat yang bersamaan, Lucy pun pada akhirnya berhasil membacakan mantra itu, hingga makhluk yang tak terlihat pun pada akhirnya terlihat, yang ternyata mereka ini merupakan makhluk yang kecil. Sementara di dalam, Lucy pun pada akhirnya juga menyadari bahwasannya di ruangan itu ternyata ada seorang penjaga, yang pada akhirnya penjaga itu pun terlihat. This place just gets weirder and weirder.
Di luar, Pangeran Caspian dan juga Edmund masih cekcok dengan makhluk-makhluk itu dan bahkan ingin perang lagi, namun hal itu sendiri ternyata dihentikan oleh kemunculan si Lucy. Di saat itulah penjaga itu pun pada akhirnya memperkenalkan dirinya bahwasannya dia bernama Koryakin. Sambil menyuruh masuk mereka semua ke dalam rumahnya, di saat itulah Koryakin pun pada akhirnya menjelaskan bahwasannya ia menggunakan mantra tak terlihat agar menjaga mereka semua. Ya tentu aja dari serangan kabut hijau hingga pada akhirnya mereka pun sampai di sebuah ruangan. Koryakin pun pada akhirnya memperlihatkan sebuah peta kepada Pangeran Caspian, Edmund dan juga si Lucy, yang dimana peta itu sendiri menggambarkan bagian timur Samudra Narnia dan di sanalah terlihat sebuah pulau yang disebut sebagai Pulau Kegelapan. Dan jelas kemunculan semua kabut hijau berasal dari pulau ini. Hingga kemungkinan besar semua orang yang menghilang termasuk juga dari yang sekoci kemarin dan juga para nelayan berada di tempat tersebut. Dan kabut hijau juga mampu membuat rasa takut seseorang menjadi kenyataan yang dimana hal itu sendiri sangatlah berbahaya. Koryakin lalu menjelaskan bahwasannya ia memiliki salah satu cara agar menghancurkan Pulau Kegelapan itu beserta juga dengan isi mantra-mantranya yang dimana mereka diperintahkan untuk pergi ke salah satu pulau terlebih dahulu. Pulau itu sendiri bernama Pulau Ramandu yang dimana jaraknya tak cukup jauh dengan Pulau Kegelapan. Hingga di pulau itu sendiri mereka ini diperintahkan untuk menaruh ketujuh pedang bangsawan di atas meja si Aslan dan bakal ada sebuah bintang biru yang membimbing mereka. Sebelum melanjutkan perjalanannya, Koryakin lagi-lagi memperingatkan mereka bahwasannya di perjalanan nanti bakal banyak sekali rintangan dan juga godaan yang menanti mereka. You must defeat the darkness inside yourself. Don't fall to temptation. To defeat the darkness out there. 14 hari setelah kejadian tersebut di mana mereka ini tak kunjung menemukan Pulau Ramandu dan juga Pulau Kegelapan yang disebutkan sebelumnya. Yang dimana mereka hanya menemukan badai-badai dan badai selama perjalanan, yang dimana sang kapten kapal pun pada akhirnya merasa lelah dengan semua akan hal ini. Yang dimana terlebih lagi perbekalan mereka ini hanya cukup untuk 2 minggu ke depan, jadi ia berinisiatif untuk ngomong kepada Pangeran Caspian alangkah lebih baiknya mereka ini putar balik. Tentu saja Pangeran Caspian yang mendengar keputusasaan itu pun pada akhirnya marah, yang dikarenakan dia sudah jauh-jauh datang ke sini untuk menghancurkan kegelapan. Malam hari pun tiba di mana kita ini diperlihatkan Lucy yang pada akhirnya secara diam-diam membaca mantra yang ia sembunyikan sebelumnya. Hal itu sendiri pada akhirnya membuat si Lucy ini berubah menjadi Susan, yang dimana ia merasa bangga kepada dirinya dan pada akhirnya menghadiri sebuah acara. Di sana terlihatlah bahwasannya ada Peter dan juga Edmund yang nampaknya juga menghadiri acara tersebut, hingga pada akhirnya Lucy yang sekarang sudah menjadi Susan pun menanyakan di mana keberadaan si Lucy. Tentu saja Edmund dan juga Peter yang gak mengetahui siapa itu Lucy pun pada akhirnya bertanya, hingga Lucy yang gak mau terus-terusan gini pun memutuskan untuk menyadarkan dirinya. Dan ternyata di sana ada Aslan yang pada akhirnya mengatakan suatu hal kepada si Lucy, yaitu jangan pernah raguin diri sendiri dan lari dari dirimu yang sebenarnya. Lucy yang terkejut pada akhirnya bangun dari tidurnya, yang dimana ternyata tadi ia ini mimpi buruk dan dengan cepat langsung membakar mantra tersebut. Bukan hanya Lucy saja yang sedang bermimpi buruk, melainkan semua awak kapal sedang terpengaruhi oleh kabut hijau. Keesokan harinya pun pada akhirnya tiba di mana kita ini diperlihatkan bahwasannya mereka melihat seonggok pulau. Mereka lalu menurunkan kedua skoci dan pada akhirnya OTW menuju pulau itu untuk mencari tanda-tanda keberadaan bangsawan yang menghilang. Sambil juga mencari bahan makanan, hingga setibanya di pulau itu kita ini diperlihatkan bahwasannya mereka ini langsung menuju ke sebuah goa. Edmund, Pangeran Caspian dan juga Lucy pun pada akhirnya turun untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi di dalam goa sana, hingga pada akhirnya mereka pun menemukan sebuah hal. What's that? I don't know. Mereka bertiga yang terkejut ketika melihat ada seonggok patung di dalam kolam itu pun pada akhirnya si Edmund ini berinisiatif untuk menyentuh patung itu dengan menggunakan salah satu kayu. Namun alhasil kayu yang dipegang oleh si Edmund ini tiba-tiba berubah menjadi emas ketika dicemplungkan ke dalam kolam itu, yang mengakibatkan si Edmund ini pun pada akhirnya terkejut. Dari sanalah Pangeran Caspian pun pada akhirnya menyadari bahwasannya di dalam sana bukanlah seonggok patung emas, melainkan salah satu bangsawan yang menghilang. Dengan melihat pedang dari bangsawan itu yang ternyata nggak berubah menjadi emas, jadi secara nggak langsung pedang itu sendiri merupakan pedang pemberian Aslan yang diberikan kepada ketujuh bangsawan tersebut. Dan dengan cepat Edmund pun pada akhirnya mengambil pedang itu, yang dikarenakan mereka membutuhkan ketujuh pedang untuk ditaruh di meja Aslan. Seusainya Edmund mengambil pedang, di saat itulah Edmund pun pada akhirnya kepikiran suatu hal yang jelas kita pikirin juga, yaitu membuat dirinya kaya secara instan.
Pangeran Caspian yang menyadari tingkah laku dari si Edmund ini berubah pada akhirnya berusaha memperingati dirinya, akan tetapi Edmund yang gak suka diperintah pada akhirnya mereka pun terlibat adu pedang. Sambil mengatakan bahwasannya tahta yang diduduki oleh Pangeran Caspian sebenarnya tuh milik dirinya, yang dimana seharusnya Pangeran Caspian gak pantas duduk di tahta tersebut. Lucy pun pada akhirnya menghentikan keduanya sambil mengatakan bahwasannya ini merupakan sebuah cobaan, jadi secara gak langsung mereka sebentar lagi akan sampai ke pulau yang dituju. Mereka berdua yang sudah tersadar pun pada akhirnya berjalan menuju Skoci kembali. Sementara itu, Eustace yang sedang berjalan tanpa sengaja melihat banyak sekali emas, perhiasan, permata, dan juga mempelai wanita. Ya enggak dong. Hingga dengan khilafnya, ia ini langsung mengambil semua emas dan juga permata yang berada di tempat tersebut. Sementara itu, Edmund yang sudah sampai di Skoci pada akhirnya menanyakan di mana keberadaan Eustace. Namun mereka semua sendiri berkata bahwasannya mereka tak melihat si Eustace, hingga pada akhirnya Pangeran Caspian dan juga si Edmund berinisiatif untuk mencari si Eustace. Setelah cukup lama mencari, mereka pun pada akhirnya tiba di tempat Eustace sebelumnya, dan pada akhirnya di sana dia ini melihat baju Eustace yang sudah sobek-sobek. Mereka berdua lalu menyimpulkan bahwasannya Eustace telah meninggal, yang dimana Edmund hanya menemukan buku hariannya saja lalu menyimpan buku harian tersebut. Pangeran Caspian pun pada akhirnya menyadari bahwasannya di sana ada salah satu mayat, yang dimana dia merupakan salah satu bangsawan yang menghilang juga, dan mereka pun bergegas mencari pedangnya. Dan gak lama kemudian Edmund pun pada akhirnya menemukan pedang itu, hingga mereka pun lanjut pergi ke Skoci. Di sisi yang bersamaan, Lucy yang sedang menunggu Pangeran Caspian dan juga Edmund di kapal tanpa diduga dikejutkan dengan kemunculan makhluk yang sangat amat besar, dan tiba-tiba naga itu yang seakan tak menyerang membuat si Ripicip ini merasa lelah, dan pada akhirnya ia ini memutuskan untuk loncat dan pada akhirnya menusuk tangan dari naga itu. Naga itu pun lalu pergi dari tempat tersebut, hingga tanpa diduga ia ini langsung menghampiri Edmund dan juga Pangeran Caspian yang sedang OTW menuju Skoci. Dengan cepat naga itu pun pada akhirnya langsung menculik si Edmund dan membawanya ke sebuah tempat, yang ternyata di tempat itu sendiri ada sebuah tulisan yang berarti saya adalah Eustace. Mereka semua pun pada akhirnya berkumpul dan berbincang-bincang seputar bagaimana nih si Eustace bisa tiba-tiba berubah menjadi naga. Pangeran Caspian pun pada akhirnya langsung menjelaskan tentang sebuah legenda yang dimana siapa saja yang mengambil harta yang telah dikutuk akan dirubah menjadi naga. Dan kemungkinan besar harta yang diambil oleh Eustace sebelumnya merupakan harta yang dikutuk, jadi secara nggak langsung si Eustace nih berubah menjadi naga. Mereka pun pada akhirnya memutuskan untuk bermalam sehari lagi di sana, hingga secara nggak langsung si Eustace di tengah malam yang sedang menangis berhasil ditenangkan oleh Ripicip yang kesian dengan keadaannya. Dan terlebih lagi tadi si Ripicip nih menusuk si Eustace. Esok harinya pun pada akhirnya tiba di mana kita ini diperlihatkan bahwasannya tiba-tiba muncullah sebuah bintang biru sesuai apa perkataan dari Coryakin sebelumnya. Mereka pun pada akhirnya langsung bergegas mengikuti arah dari bintang biru itu, namun di tengah-tengah perjalanan mereka ini tak menemukan angin yang mengakibatkan kapal tak bisa berlayar. Eustace yang menyadari akan hal itu pun berinisiatif untuk membantu teman-temannya dengan menarik kapal tersebut. Setelah melalui perjalanan yang cukup jauh, mereka pun pada akhirnya tiba di sebuah pulau yang disebut sebagai Pulau Ramandu. Malam hari pun pada akhirnya tiba di mana mereka ini sudah masuk semakin dalam ke Pulau Ramandu dan menemukan reruntuhan kastil. Di dalam sana mereka ini menemukan sebuah meja yang banyak sekali makanan, termasuk juga dengan ketiga bangsawan yang ternyata berada di sana dan tertutup oleh alang-alang. Dengan cepat Lucy pun langsung memastikan akankah para bangsawan itu masih hidup atau tidak, dan di saat diperiksa ternyata bangsawan itu masih hidup, namun ternyata mereka ini dikutuk. Di sana Edmund ternyata berhasil menemukan meja Aslan yang gak jauh dari ketiga bangsawan itu, hingga pada akhirnya Edmund pun meletakkan 3 pedang yang mereka temukan sebelumnya. Disusul dari Pangeran Caspian yang meletakkan ketiga pedang bangsawan yang berada di sana, hingga pada akhirnya mereka ini baru mengumpulkan 6 pedang. Yang dimana pedangnya seharusnya ada 7, namun tanpa diduga tiba-tiba pedang-pedang itu pun pada akhirnya bersinar yang mengakibatkan bintang biru pun pada akhirnya turun dari langit. Dan ternyata bintang biru itu sendiri mengambil sebuah wujud wanita nan cantik dan juga idaman, yang dimana ia ini menjelaskan bahwasannya ketiga bangsawan ini dikutuk akibat mereka berdebat di meja Aslan. Yang dimana di meja Aslan sendiri sebenarnya nggak boleh berdebat dan juga berbeda pendapat satu dengan yang lain. Bintang biru lalu menjelaskan kembali kepada mereka bahwasannya ia merupakan pembimbing dari mereka, dan terlebih dahulu ia ini meminta para kru untuk makan di tempat tersebut. Sementara itu, Edmund, Lucy, dan Pangeran Caspian diperintahkan untuk mengikuti dirinya. Mereka pun pada akhirnya tiba di sebuah tempat yang ternyata tempat itu sendiri langsung menghadap ke pulau kegelapan, yang dimana ternyata pedang ketujuh berada di sana.
Dibutuhkan sebuah keberanian yang tinggi untuk mendapatkan pedang itu alaikas seorang pejuang dan tak pernah takut alaikas seorang John Wick yang membunuh setiap musuhnya. Bintang Biru juga memerintahkan mereka untuk secepat mungkin pergi ke pulau kegelapan itu yang dikarenakan mereka tak memiliki banyak waktu. Di kapal kita pun diperlihatkan Pangeran Caspian dan juga si Edmund yang pada akhirnya sudah bersiap dengan memakai zirah mereka yang dikarenakan mereka akan berperang. Dan entah akan melawan musuh yang seperti apa, namun mereka berdua ini sudah mengira bahwasannya di dalam mereka ini akan melawan rasa takut mereka sendiri. Dan sebelum akan hal itu, terlebih dahulu Pangeran Caspian mengembalikan pedang milik si Peter kepada si Edmund yang dikarenakan Edmund lebih pantas untuk menggunakan pedang abangnya. Di kamarnya, Lucy yang sedang siap-siap dikagetkan dengan perkataan anak si Willy yang dimana anaknya si Willy ini mengatakan jikalau ia besar nanti, ia ini pengen seperti si Lucy. Lucy pun lalu menghampiri anak si Willy sambil mengatakan jikalau jadi diri sendiri adalah hal yang sangat amat menyenangkan dibanding harus menjadi diri seseorang. Sebelum masuk ke dalam pulau kegelapan, terlebih dahulu Pangeran Caspian membakar semangat para pasukannya yang dimana ia ini mengatakan bahwasannya Narnia bergantung kepada kita semua. Baru saja masuk ke dalam pulau itu, kita ini diperlihatkan bahwasannya mereka semua ditampilkan rasa takut mereka masing-masing. Termasuk juga oleh Edmund yang hampir saja terpancing oleh rasa takutnya yaitu sang penyihir putih, namun untungnya ia ini berhasil diselamatkan oleh si Lucy. Tiba-tiba muncullah sebuah suara dari salah satu batu yang mengakibatkan Edmund langsung mengeluarkan senternya di mana ia melihat salah satu bangsawan yang terakhir dan membawa pedang yang ketujuh. Dan dengan cepat Eustace pun langsung membawa bangsawan itu masuk ke dalam kapal. Namun di sana bangsawan itu terus-terusan memberontak hingga pada akhirnya Pangeran Caspian pun memperkenalkan dirinya. Bangsawan itu yang sudah mulai tenang yang dikarenakan ia melihat pangerannya pada akhirnya memerintahkan mereka semua yang berada di sana untuk cepat-cepat memutarbalikan kapal. Dan juga jangan berpikiran macam-macam yang dikarenakan pikiran itu sendiri bisa menjadi nyata hingga tanpa diduga Edmund ini tiba-tiba meminta maaf. Yang dikarenakan ia memikirkan tentang ketakutan dirinya terhadap ular laut hingga tiba-tiba ular laut yang akan menyerang berhasil dihentikan oleh Eustace yang pada akhirnya langsung menyembur ular laut tersebut. Namun tanpa diduga bangsawan itu malahan melemparkan pedang terakhirnya ke punggung Eustace. Yang dimana bangsawan itu mengira bahwasannya Eustace adalah naga liar hingga pada akhirnya Eustace yang kesakitan pun pergi meninggalkan pulau tersebut. Hingga yang lebih parahnya lagi, bangsawan itu malahan memutarbalikan setir yang membuat kapten kapal pun kesal dan untuk sementara waktu ia ini memingsankan bangsawan itu terlebih dahulu. Di tengah-tengah pertarungan, Pangeran Caspian pun pada akhirnya kepikiran suatu hal yang dimana mereka ini akan menabrakkan ular laut itu ke sebuah karang, jadi ia meminta bantuan dari si Edmund. Dengan memancing ular laut itu hingga pada akhirnya ular laut yang sudah terpancing membuat Pangeran Caspian langsung mengemudikan kapal dengan kecepatan penuh yang mengakibatkan kapal pun menabrak karang termasuk juga dengan ular laut itu. Namun tanpa diduga ular laut itu sendiri tidaklah mati melainkan semakin beringas. Di sisi yang bersamaan kita pun pada akhirnya diperlihatkan Eustace yang sudah tiba di sebuah pulau di mana di sana ia ini merasa kesakitan. Namun tanpa diduga di sana ternyata muncullah Aslan yang pada akhirnya membantu Eustace dengan menghilangkan kutukan dirinya. Eustace yang tersadar ia ini ternyata berada di Pulau Ramandu dan dengan cepat langsung membawa pedang ketujuh menuju meja Aslan. Akan tetapi, langkah dari si Eustace ini berhasil dihentikan oleh kabut hijau. Sementara itu, di Pulau Kegelapan sendiri, kita ini diperlihatkan Edmund dan juga Pangeran Caspian yang menyadari bahwasannya ular itu sendiri berubah menjadi jauh lebih menyeramkan. Edmund pun pada akhirnya berinisiatif untuk naik ke atas kapal yang dikarenakan dia ini akan menunggu sebuah momen ketika ular laut itu akan memakan dirinya, ia ini akan menusuk ular laut tersebut. Akan tetapi, ia ini terus-terusan diganggu oleh bayang-bayang Ratu Penyihir Putih, namun ia tidak menghiraukan akan hal tersebut. Dan secara bersamaan, Eustace pun berhasil menaruh pedang ketujuh di atas meja si Aslan yang mengakibatkan pedang-pedang itu pun menyala. Termasuk juga dengan pedang si Peter yang dipegang oleh si Edmund ini menyala hingga tiba-tiba dan mereka pun berhasil memenangkan pertempuran itu hingga bahkan mantra-mantra yang berada di Pulau Kegelapan pun menghilang.
Di saat yang bersamaan, ketiga bangsawan yang dikutuk pun pada akhirnya tersadar kembali, termasuk juga oleh warga-warga Narnia yang hilang pada akhirnya muncul kembali. Termasuk juga dengan istri si Willy. Dari laut ada yang berteriak-teriak memanggil nama si Edmund, Lucy, dan juga Pangeran Caspian yang ternyata itu adalah si Eustace, hingga Ripi Cip yang melihat akan hal itu pun langsung seneng dan loncat untuk memeluk si Eustace. Tanpa diduga, Ripi Cip ini menyadari bahwasannya laut yang mereka cicipin ini airnya manis, yang berarti sesuai apa kata legenda berarti negeri Aslan sudah dekat. Dari kejauhan mereka ini melihat sebuah hal dan mereka pun memutuskan untuk pergi ke sana menggunakan skoci. Pangeran Caspian, Edmund, Eustace, Lucy, dan juga Ripi Cip pun memutuskan untuk pergi ke sana, namun tanpa diduga mereka ini melihat sebuah hal. Mereka yang sedang berjalan tanpa diduga dikejutkan dengan kedatangan Aslan yang pada akhirnya menyapa mereka semua. Dan di saat itulah Aslan pun pada akhirnya berkata bahwasannya negerinya berada di balik ombak ini dan jikalau mereka ingin masuk ke dalam negerinya, mereka ini tidak bisa kembali. Pangeran Caspian lantas menanyakan akankah di negeri Aslan ada ayahnya, namun Aslan tak menjawab akan hal itu. Pangeran Caspian pun pada akhirnya memutuskan untuk pergi ke dunia Aslan, namun tanpa diduga tiba-tiba ia ini mengurungkan niatnya yang dikarenakan tugas ia sebagai raja belum selesai. Di saat itulah Aslan pun pada akhirnya menawarkan Edmund dan juga si Lucy untuk pergi ke dunianya, akan tetapi tiba-tiba si Edmund ini berkata suatu hal. Bahwasannya Lucy jelas sekali ingin tinggal di sana, namun ingat Lucy bahwasannya keluarga kita menunggu. Lucy pun lantas terdiam dan pada akhirnya tersenyum. Berbeda dengan Ripi Cip yang dimana Ripi Cip pun pada akhirnya berkata kepada si Aslan bahwasannya ia sudah menunggu sekali momen ini dan berkata meminta izin agar ia masuk ke dalam negerinya si Aslan. Aslan pun pada akhirnya mengizinkan Ripi Cip hingga pada akhirnya Ripi Cip pun masuk ke dalam negeri Aslan. Just this. What a magnificent puzzle you are. Don't cry. Been my honor to fight beside such a brave warrior. I won't be needing this. Setelah akan hal itu, Edmund, Eustace, dan juga Lucy pun pada akhirnya berpamitan kepada Pangeran Caspian dan juga Aslan yang berada di sana. Lucy pun lantas menanyakan kepada Aslan kapan mereka akan kembali, hingga pada akhirnya Aslan ini mengatakan bahwasannya suatu saat nanti. Setelah akan hal itu, Aslan pun meraung yang mengakibatkan air pun pada akhirnya membuatkan sebuah jalan kepada si Lucy, Edmund, dan juga si Eustace. Dan mereka pun pada akhirnya pergi meninggalkan dunia Narnia. Setelah melalui lika-liku perjuangan, mereka pun pada akhirnya tiba kembali di kamar hingga gak lama kemudian film pun berakhir. Dan bagaimana nih menurut kalian yang dikarenakan kita telah menyelesaikan trilogi dari film Narnia sebelumnya, jadi bagi kalian udah so excited apa belum? Jujur menurut gue sendiri filmnya tuh cukup sedih ya, boleh lah request juga trilogi seperti ini yang dikarenakan gue tuh suka banget. Dan ya udah 14 tahun setelah film ini rilis belum ada lanjutannya lagi, dan setelah gue surfing di internet gue ini menemukan sebuah hal. Bahwasannya film Narnia keempat berjudul The Chronicle of Narnia The Silver Chair. Dan belum ada tanggal resminya untuk film keempat ini rilis, dan semoga aja film Narnia tuh ada lanjutannya. Ya udah, cukup sampai di sini aja mungkin keseruan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di next konten berikutnya. Bye bye.